Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Minhajut Thalibin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab fikih Minhajut Thalibin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ashabil kiram. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila hadratil imamil 'allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa sajadatina wa usulina wa furuhina wa liman istama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yassarallahu al-Qur'ana alaina wa anana ala tilawati wa qarrabna kulla ma'idan. Allahumma astaghfir lana. Sampai halaman 101. Wattasi'u wal 'ashiru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. At-tasi'u wal 'ashiru 19 wal khadiya asyara dan gini keliru. Ini bacanya at-tasi'u 9 wal asiru 10 wal khadiya asyara 11. Jadi urutan ke-9, yang ke-9, 10 dan ke-11. 9, 10 dan 11.
At-tasyahhudu tasyahud, wa qu'uduhu dan duduk tasyahud, wassalatu dan bersolawat, halan nabi kepada nabi, sallallahu alaihi wasallam. Fatashahhudu tasyahud, wa qu'uduhu dan duduk tasyahud, in aqobahuma sebelum jadi sebelum tasyahud dan duduk tasyahud kan huma. Salamun salam. Oh, ini aqobah ya setelah ya. Fatasyahudu ya tasyahud, wa qu'uduhu dan duduk tasyahud, in aqobahuma setelah keduanya, setelahnya itu salamun salam. Farruknani adalah rukun tasyahud akhir, wa illa jika sebelum salam fasunnatani maka sunnah, wa kaifa bagaimanapun cara, kok ada duduknya, jaza boleh, wa yusannu dan disunahkan pada tasyahud fil awal tasyahud awal. Al-iftirasu duduk iftiras, faya jelisu yaitu duduk, ala di atas, kabi mata kaki, yusrohu kiri,
yansibu dan menegakkan, yumna'u telapak kaki kanan, wa yadhu dan meletakkan, atrofa ujung, asobihi jari-jari, lil kiblati menghadap kiblat, wa fil akhirati dan pada tasyahud akhir, at-tawarruku duduk tawarruk, wa huwa yaitu kal iftiroshi seperti iftirosh, lakin tetapi yukhriju dikeluarkan, yusrohu telapak kaki yang kiri, min jihati ke arah yaminihi kanan, wayul siku serta menempel, warikahu pangkal paha, fil ardi di lantai. Ini dulu kan bil ardi di tanah ya, sekarang kan nggak ada masjid, musola, rumah yang dari tanah. Jadi kalau makna aslinya adalah ardun itu tanah, jadi ini kita maknai di lantai. Wal asohu menurut pendapat asoh, yaftarishu duduk iftirosh, al masbuku bagi makmum masbuk, wasahi dan orang yang lupa, wayadhu dan pada duduk, fihima tasyahud awal dan akhir, yusrohu tangan kiri, ala torofi ala diletakkan, torofi di dekat,
rubataihi lutut, mansyuratal asabi'i, mansyurata diluruskan, al asabi'i jari-jarinya, bila tanpa dhammin dirapatkan, kultu pendapatku, al asohu menurut pendapat asoh, al dhammu dirapatkan, wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu yang lebih tahu. Oke, saya jelaskan dulu ini. Jadi 9, 10, 11 ini menjelaskan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah melihat orang tasyahud langsung begini, at-tahiyatul mubarakatuh? Pernah nggih? Apa itu cirinya? Kalau jenengan kan asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau sholat lirik sebelahnya, tasahudnya sama dengan saya apa enggak, kan gitu. Kalau bapak ibu kan asyhadu an la ilaha baru begini. Kalau jaketnya biru ada gambarnya matahari kok tahiyatnya asyhadu an la ilaha baru begini, dapat dipastikan kamu kecilnya sekolah ma'arif, kuliahnya di Muhammadiyah. Ya kan ya kan at-tahiyatul mubarakatus shalah. Nah, kalau yang dianut NU kan asyhadu an la ilaha baru begini kan. Ya, jadi perbedaan itu nggak usah ditanggapi serius karena sama, ya, aturan atau begitu nggak masalah. Saya ketemu orang, ya teman, kok tiba-tiba beginian, kamu ketua begini, kok nggak ikut organisasi di dalam ibadahnya? Berarti kegiatan sehari-harinya ikut organisasi, sholatnya tetap ikut nenek moyangnya dia yang NU. Nggak masalah mas, ya nggak salah. Berarti kan kenapa kamu amaliyahnya ikut NU, organisasinya ikut Muhammadiyah? Berarti kamu di NU nggak, nah, bisa diduga nggak kerasan atau karirmu nggak lancar, nggak maju, akhirnya pindah ke Muhammadiyah. Ya saya guyoni begitu. Sama dengan ketika mengucapkan salam waktu mau pembukaan sambutan apa-apa itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi asyhadu alla bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kalimat itu bisa diduga itu kan produknya orang NU, ya. Nah, kalau produknya mereka kan ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sebenarnya kan ya sama alhamdulillah dengan innal hamdalillah. Tapi karena itu organisasi akhirnya begitu. Ya, ketika kita dalam organisasi A, kita nggak mau mengikuti organisasi B, padahal kita ngaji tahu dalilnya sama-sama dibolehkan. Ya itulah akhirnya
ibadah kita terjebak dengan politik identitas. Ya kadang kan saya begini, ya mbak ya sekali-kali kalau ketua Muhammadiyah di kecamatan mimpin tahlil, oh ya nggak ada salahnya, tapi kan nggak berani. Gak dioleh ketuanya. Loh, tapi dulu ketuanya Pak Din Samsudin di acara hallnya Gus Dur dan Mbah Hasyim yang mimpin tahlil dia. Karena dari kecil dia tahlilan, orang tuanya NU, organisasinya beda. Jadi maksud saya hal-hal kecil itu kan harusnya nggak perlu jadi masalah. Tasyahud itu loh, kadang-kadang tasyahudnya saja jadi masalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang nggak pernah ngaji loh, apa nggak batal dia gini-gini itu? Kurang lebihnya 11 hadis yang meriwayatkan asyhadu alla ilaha dengan begini itu satu hadis. Berarti kan ya boleh, ada hadis yang meriwayatkan. Tapi karena yang melihat nggak pernah ngaji, dipikir yang benar itu yang diajarkan nenek moyangnya dan organisasi diikuti, padahal banyak. Contohnya kan kita sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, yang satu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bada bainal masyriq wal maghrib. Kok kamu gitu? Berarti kan yang tanya kamu kok gitu kan nggak pernah ngaji. Jadi yang dibaca kita Allah Akbar kabira, ya ada dasarnya, orang diajarkan Nabi begitu. Yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya ada dasarnya, yang dilakukan Nabi juga begitu. Tapi kan ketika sudah menjadi organisasi besar, nggak berani tukar merek gitu. Makanya di sini Imam Nawawi itu memberikan pendapat-pendapat yang sangat banyak, tapi beliau itu mengikuti pendapat yang asyhah itu. Jadi tasahud dan duduk. Nah, sebelum duduk itu kan rukuk, sujud. Duluan tangannya apa duluan keningnya, Gus? Coba duluan kening, tangan belakangan gimana? Ya kadang-kadang saya lihat di konten YouTube itu aneh-aneh pertanyaannya. Ada yang berpendapat kening dulu baru tangannya. Ya logika berpikirnya gimana, kening dulu baru tangannya? Ada yang tangannya kening dulu. Padahal aturan ibadah itu kan tidak boleh menyusahkan. Lah kalau kening dulu ketika itu orangnya sakit lututnya, apa ya nggak bahaya kejeduk. Duduk itu pun juga sama. Duduk tasyahud, ya duduk tawarruk. Kaki jempolnya kan harus diinjakkan gini, ditekan ke lantai. Kecuali kuku jempolnya ini sakit, ya nggak apa-apa. Saya kuku jempol ini sering sakit karena nggak tahu mau dipotong. Saya potongkan ke puskesmas dicabut, katanya nggak usah Pak, eman-eman. Tapi kadang-kadang kalau terlalu banyak kena air, nah bisa nyenyek ini gara-gara kena pasir laut, terlalu lama di laut. Bagi yang nggak tahu, Gus Fit ngajarkan duduk itu harus mancat, kok nggak mancat kakinya. Ini karena udzur, sesuatu yang menyebabkan tidak bisa melakukan sesuatu. Nah kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sholawat kepada Nabi itu coraknya sholawat kan banyak. Jadi kalau nanti mendengar orang sholat, sholawatnya gimana? Oh, kok nggak sama, karena corak sholawat yang kepada Nabi itu banyak. Batasyahudu wa qudu in aqabahu. Jadi tasyahud dan duduk tasyahud dan setelahnya salam. Faruknani ada rukunnya, ya. Jadi salam itu assalamualaikum, assalamualaikum.
Ada yang mengucapkan salamun alaikum, tidak assalamu alaikum. Yaitu karena dalam bahasa Arab hanya beda-beda susunan kalimat, makna yang terkandung di dalamnya ya sama. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ada salamun alaikum, ada salamun alaikum. Itu hanya perbedaan struktur kalimat saja dalam bahasa Arab. Makanya saya sampaikan, kalau ada orang mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya kita apa? Yang populer itu apa? Yang populer ya waalaikumsalam. Memang tulisannya itu Bapak Ibu baca, memang tulisannya waalaikumsalam. Coba itu dilihat tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya kan waalaikum terus assalam toh, berarti kan bacanya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibaca wakof di tengah-tengah. Berarti kalau wakof masa waalaikumsalam kan enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sesuatu yang keliru diulang-ulang dan tidak ada yang membenarkan, maka generasi berikutnya menganggap itu benar. Saya dulu jawabnya ya begitu, waalaikumsalam. Teman saya yang Yahudi nyalahkan saya, kamu Islam sukanya ngerubah-ngerubah sendiri gitu aja, nuduh orang Yahudi yang merubah salam-salam. Ya kalau Yahudi kan salam 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 elehem. Terus saya ingat ya, memang iya susunannya benar, harus baca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang begitu susunannya. Bacanya ya jawabnya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan orang Yahudi langsung mengkritiki, itu orang sedunia ya bacaannya begitu. Walaupun Imam Masjidil Haram. Coba dengarkan itu orang baca salam. Kalau memang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan nulisnya nggak begitu. Nah ini menjadi perdebatan, akhirnya yang remeh-remeh tidak diluruskan. Sama, hanya beda susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Okay. Salamun alaikum. Kalau yang satu kan assalamualaikum karena ada alif lamnya. Okay, dibaca assalamualaikum. Nah, bagaimana caranya? Ya boleh salamun alaikum dengan assalamualaikum. Wa yadhu atrafa asabihi liqiblati. Jadi ketika duduk, jari-jari ujung itu ada di atas dengkul. Bagaimana kalau di tengah-tengah dengkul, ngekepin dengkul gini? Saya kan kadang lihat orang tuh duduk terus ininya di dengkulnya gini depan. Ya, saya cuman positive thinking aja. Jangan-jangan itu dengkulnya kan kena asam urat, cenut-cenut pakai ya, mungkin sambil dipijit-pijit. Kedua, mungkin belum pernah ngaji tentang duduk tasyahud, tangannya kebablasan ke bawah. Ya kadang ada orang rukuk itu, ya ini dengkulnya, tapi tangannya itu di bawahnya dengkul jauh itu. Terus saya perhatikan, saya lirik gini, sebenarnya apa kepanjangan tangan? Tangannya terlalu panjang sehingga kalau ditaruh di dengkulnya itu terlalu dongak. Nah itu kan bisa ditandai berarti ngajinya
kurang atau nggak pernah ngaji atau belajar sholat di masjid di musola selesai gurunya meninggal atau gurunya transmigrasi. Kadang-kadang sudah begitu mau kita ingatkan ya gimana, kita nggak bisa. Kadang-kadang sudah seperti ini aja, guru saya dulu nggak nyalahkan, ya memang nggak nyalahkan. Kita kan meluruskan yang benar seperti ini. Wa yusanu fil awwali al iftirashu wa yajlisu ala ka'bati yusra. Jadi disunahkan yang pertama duduknya iftirash, yaitu apa sih duduk iftirash itu? Yaitu fa yajlisu ala ka'bi yusrahu, yaitu duduk di atas mata kaki kiri. Jadi mata kakinya dilipat, bokongnya di atas, ini pantatnya di atas mata kaki kiri. Wayan sibu yumnahu. Nah, kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Jadi kalau orang Jawa dipancatkan ke lantai. Wayadu'u, dan meletakkan atrofa asobihi, ujung jari-jari li kiblati, menghadap kiblat. Jadi memang posisi dengkul ini sudah sebagai tanda untuk meletakkan ujung jari-jari. Jadi jangan sampai ke depan sekali atau ke belakang sekali, kecuali kondisi darurat, ya mungkin karena cenut-cenut kena asam urat atau yang lain, barulah di situ ambil dipegangi. Wayan sifu yumnahu, jadi menegakkan yang telapak kaki kanan. Wafil akhiri, pada tasyahud akhir at-tawarruku, duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk tawarruk. Wahwa kal iftirash, jadi sama dengan iftirash, tetapi yukhriju yusrahu, mengeluarkan telapak kaki yang kiri, ya, pantatnya diletakkan di lantai. Min jihati yaminihi wa yusliku ruktu bil ardi. Menurut Imam Nawawi, wal asohu, menurut pendapat asoh, yaftarisul masbuku wassahi. Kalau orangnya masbuk, ya, jadi jamaah yang telat mungkin dapat 1 rakaat baru ikut sholat, itu dinamakan masbuk. Jadi duduknya seperti tasyahud pertama, bukan tasyahud terakhir, walaupun itu tinggal tasyahud terakhir, ya. Dan orang yang lupa, saya tadi sudah dapat berapa sholatnya, maka ketika sholat kok lupa dapat rakaat berapa, ya diingat yang keberapa saja. Kalau ingatnya 2, ya sudah 2, berarti tinggal nambah berikutnya jadi 3, rakaat ketiga. Wayadhi'u, dan pada duduk, ya, fiha tasyahud, dan tasyahud awal dan tasyahud akhir, yusrohu, tangan kiri ala torofi rukbataihi mansuratan, ya. Jadi tangan kiri itu diletakkan di dekat lutut, mansuratan, diluruskan, ya, lutut lurus, tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang. Al-asohu bila domin, jadi al-asobihu, jari-jarinya bila domin, tanpa dirapatkan, jadi agak begar sedikit, nggak rapat, jadi agak begar, ya. Kultu, pendapatku, kata Imam Nawawi, al-asoh, mengikuti pendapat asoh, ya, al-dhammu, dirapatkan. Wallahu alam. Jadi kalau pendapat saya, ya tergantung kondisi, mau rapat mau merenggang juga gak apa-apa, tergantung kondisi.
Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan paragrafnya. Ustaz, sholat maghrib niku wonten qobliyah napa? Oke. Sholat subuh ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Oke. Kemudian kenapa kalau nggak ada ba'diyahnya? Karena dulu Nabi tidak melakukan itu dan dikhawatirkan karena itu matahari muncul. Nah, karena takut disamakan dengan orang Majusi yang menyembah matahari. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Karena sama dengan subuh, alasannya nanti ditakutkan menyembah matahari. Terus gimana tuh sholatnya sudah mepet? Kan ba'diyah, qobliyah ba'diyahnya tidak ada, dikhawatirkan menyerupai orang menyembah matahari mau tenggelam. Tapi kalau sholatnya dari sawah itu sudah jam 5. Ya makanya kita kalau memahami itu setelah sholat itu nggak ada ba'diyahnya, berarti sholatnya ya jangan sore-sore banget ya, walaupun di fikih tidak melarang. Alasan dulu tidak ada ba'diyah subuh dan asar itu karena menyerupai orang Majusi, kaum Zoroaster, menyembah matahari dan menyembah api. Kemudian maghrib ada qobliyah juga, ada qobliyah dan ba'diyah. Asar juga ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang tidak ada ba'diyahnya dua sholat tadi, subuh dan asar. Oke. Betul ba'diyah, apa qobliyah? Oke, ada lagi? Oke. Oke. Ini ya ten paragraf berikutnya, tapi betul Allah jelas nih. Nah, ketika sholat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan disempurnakan karena di situ ada jamaah banyak. Jadi salam yang ke kanan ke semua orang yang mengikuti, ke kiri juga semua orang mengikuti, dan di situ karena ada malaikat yang hadir untuk menjemput si mayit, maka salamnya disempurnakan. Oke. Ya kadang itu kan remeh-temeh, tapi kalau enggak ngaji kan, bah kalau salat mayit lengkap bah, sembuh ya, aku ngaji ngono kono ya ngono kuwi. Balik kita udil-udil. Sebetulnya ini umpami betul ada pertanyaan maka termasuk itu dari saya lain dalam kerja menunjukkan. Jadi syarat dan rukunnya harus gantangan karena ini menunjukkan keesaan Allah. Nabi selalu menunjuk tangan, tidak begini. Jadi memang ini dari sananya pelajaran sholat dari Allah itu menunjukkan tangan. Terus ada yang dengan tangan menggerak-gerakkan, biar tahu kalau itu, alasannya biar tahu kalau ini lagi tasyahud. Tapi dari 11 hadis ini cuma satu hadis yang menjelaskan. Berarti yang sahih itu kan 10. Tapi kita mengikuti yang banyak. Andai kata kondisi tertentu, kok pas kita kena asam urat di sini harus digerak-gerakkan, kan ya nggak batal, kan ada dalil yang menjelaskan dengan begini-begini. Oke. Oke, saya menjumpai yang seperti itu bukan di ngaji kitab, itu orang-orang yang punya pemahaman sendiri-sendiri kayak kelompok-kelompok tertentu itu. Di sini itu kan juga ada ya, kalau di sekitaran kita ke sana itu. Saya baca begini, loh, kok sholatmu begitu?
Ternyata dia itu, ya mohon maaf, dia itu mengikuti serap Dharma Gandul. Ya jangan, gurunya namanya Raden Budi. Katanya gitu. Tapi aku baca serat Dharma Gandul gak sebegitunya amat. Kok kamu begini? Katanya yang ini apa, Allah, yang ini Muhammad. Lah terus itu nemu dalil dari mana? Kok akhirnya jadi begini? Yang diharuskan itu cuman satu, bukan dua. Kalau dua ini kan berarti ya sudah keluar dari konteksnya ajaran sholatnya Allah. Muhammad hanya disebut di dalam sholawat. Dan sekarang saya mendengarkan syair-syair sholawat. Cuman kemarin lupa, tidak saya simpan videonya. Nyebut-nyebut Nabi kok jawabnya Allah. Saya masih lupa itu, nanti saya nunggu. Menurut maksud saya, kalau sebutan itu ya jawabnya, kalau Nabi apa? Allahumma sholli alaihi. Loh, itu kan akhirnya kalau dimaknai bisa lama-lama nanti bisa menuhankan Nabi Muhammad, tergelincir dengan syair-syairnya, coraknya sholawat. Tapi saya dengarkan ya lokalan sini, bikin syairnya lokalan Indonesia, Jawa Timur nih, ya grup-grup itu. Cuman kemarin lupa di medsos, saya download apa videonya. Kadang-kadang bersyair itu ya harus ngerti ya. Yang dijawab kok nalah Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Oke, monggo. Dari wujudnya lurus apa? Oke. Tidak ada keterangan jengat dingkluk, pokoknya lurusnya gini ya. Mau agak naik 30 derajat ya gak apa, gini enggak. Ada yang gini ya. Ya lurus begini. Oke. Mau begini pokoknya, sebenarnya kan penandanya yang penting ini sudah dikeluarkan dari kok gini. Ini mungkin ya pepleh karena lemes ini, tenaganya hilang. Oke, kita lanjutkan. Wayak bidu, dan mengepalkan min yumnahu, tangan kanannya. Jadi tangan kanan mengepalkan begini ya. Al khinsoro atau al khinsiro, sama boleh dibaca itu. Jadi kelingking, wal bin siro, dan jari manis. Wa kadza, demikian juga al wusto, jari tengah. Fil adhari, menurut pendapat yang adhar. Wa yursilu, dan melepaskan al musabbihata, telunjuk. Wa yarfa'uha, dan diangkat indah, ketika qaulihi, mengucapkan illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ya, baru ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar ya.
Wala yuharriku, wala dan tidak yuharrikuha, menggerak-gerakkannya. Jadi enggak gini-gini ya. Ini pendapat mayoritas orang ahlu sunnah, karena 10 menjelaskan begitu, 1 menjelaskan bergerak-gerak, maka kita tidak mengikuti yang bergerak-gerak. Wal azharu, menurut pendapat azhar, dhammul ibhami, dhammu mengumpulkan, al ibhami jempol, ilaiha pada telunjuk, ka'aqidi, seperti membuat salah satin wa khomsina, angka 53. Wassalatu ala nabi, dan bersolawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Fardun adalah fardu, fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Wal adharu, menurut pendapat adhar, sannuha, sunnahnya, fil awali, pada tasyahud awal. Wala tusannu, dan tidak disunahkan, alal ali, kata ali yang berarti keluarga, fil awali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala sohihi, menurut pendapat sohih, watu sanu, tetapi disunahkan, fil akhiri, pada tasyahud akhir. Wakila, menurut satu pendapat, tajibu, wajib. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Yang wassolatu dan bersolawat hukumnya sunat di tahiyat yang pertama. Iya. Jadi pertanyaan saya, jadi cukup seandainya tidak mau melakukan cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu masalah. Yang sebenarnya itu. Iya. Nah, terus sekarang membaca tahiyatnya di pada tahiyat yang awal untuk iftirash. Oke. Tidak membaca tahiyat, sengaja bukan lupa, tapi sengaja tidak membaca, hanya membaca pada rakaat yang terakhir. Dulu awal ayat akhir, hanya mengambil di ayat akhir, tapi tidak bertahiyat di rakaat yang kedua. Iya. Ini bukan lupa, tapi ada mungkin kesengajaan. Sama.
Nggih. Ya karena syarat rukun terpenuhinya tahiyat awal ya at-tahiyyatu sampai asyhadu alla ilaha illallah. Ya karena itu jadi syarat dan rukunnya kita. Ya kalau nggak melakukan itu dianggap lupa. Lah lupa apa memang sengaja? Kalau sengaja ya nggak boleh. Rupanya pakai susu sari. Nggih, sujud sahwi kalau lupa. Kalau tahiyat pertama terus lupa, kemudian ingatnya di rakaat ketiga. Iya. Lalu keempat tahiyat lagi. Jadi contohnya gini, kalau sholat yang 4 rakaat, ini tadi sudah dapat berapa rakaat. Nah, akhirnya lupa terus memutuskan saya sudah dapat 2 rakaat. Nah, setelah rakaat berikutnya tadi baru ingat bahwa masih 1 rakaat. Lah hukumnya orang lupa karena tadi sudah dihukumi rakaat kedua, berarti ya lanjutnya ketiga dan keempat. Kalau lupa, oke. Jadi memang lupa tidak ada hukumnya. Mas Bro itu belum at-tahiyat, jadi ingatnya setelah rakaat Iya. setelah rakaat yang ketiga baru ingat belum tahiyat, kemudian rakaat Iya. ketiga bertahiyat. Iya. Apa ada masalah di tahiyatnya apa cukup dengan sujud sahwi? Jadi katakanlah sholat duhur rakaat pertama Allahu Akbar, mungkin karena pikirannya belayang kemana-mana, terus tadi rukuk sujud langsung tahiyat atau lupa dengan tahiyat ketika rakaat kedua. Ya sudah, kalau lupa tahiyat kok ingat tuh ini tadi yang kedua saya enggak tahiyat, ya sudah lanjutkan rakaat ketiga baru nanti tahiyatnya di yang terakhir. Ya kalau pendapatnya Imam Nawawi di sini nanti ini bab tahiyat, nanti yang seperti itu ambil yang terakhir. Pakai sujud sahwi. Enggak pakai. Nih. Nah, orang sholat ketika ruku atau sujud itu ada beberapa perbedaan. Mungkin kalau orang lain ada yang membacakan kita subhana rabbi, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti satu ketika kau mendengar cuman orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya jangan kaget, memang ada bacaan yang seperti itu. Kemudian sami Allah liman hamidah. Kalau kita sami Allah liman hamidah apa? Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyita min syai'in ba'du. Ada yang cuma baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian membaca astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian ini ada tahiyat. Ya, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang seperti itu. Tapi ya jangan kaget, memang ya ada yang seperti itu. Kemudian ada yang tahiyat
pertama tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang berdiri untuk melakukan rakaat ketiga. Setelah berdiri tenang, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay. Jadi ada beberapa perbedaan bacaan sholat. Nah, kemudian dalam sholat man sholat sholawatil mafrudoti fi awali waktiha. Ada beberapa perbedaan-perbedaan, termasuk ada yang melakukan kunut tapi bacanya nggak sama dengan kunut kita. Pripun? Tidak mengumpulkan jempol pada wujud seperti membuat akan 53. Ngeten lah, ini seperti sini. Nggih. Ngeten. Terus digerak-gerakkan ngeten mboten. Jadi kalau sudah lurus ya nggak usah digerak-gerakkan. Kalau cuman begini membentuk angka 53 ya nggak apa-apa, sudah sah pokoknya nggak digerak-gerakkan. Mungkin kebetulan Rasulullah pernah melakukan, mungkin sudah mendekati usia itu mungkin jantungnya kurang normal. Pikirnya orang yang jantungnya tidak normal mungkin kalau orang bermasalah jantung. Bisa gitu. Jadi mungkin Rasulullah di ayat usia itu kebetulan yang para sahabat mengetahuinya. Iya. Ada satu keterangan Nabi sholat itu nggak bersedekap begini. Ya. Keterangan itu menjelaskan Nabi bersedekap itu ketika musim dingin. Nah, kalau memang mau mengikuti Nabi, ya kita nggak dingin ya nggak usah sendakep. Tapi yang kita diputuskan sendakep, alasannya biar tidak terlalu banyak gerakan. Ketika kita sholat tidak sendakep, kira-kira sah apa batal? Kan ya sah. Lihat itu orang di Maroko, di madhab yang bukan Syafi'i, nggak ada yang sendakep. Madhabnya Ahlul Bait juga nggak sendakep. Yang sendakep Imam Syafi'i. Terus satu ketika saya pernah di daerah Eropa tapi di timur, itu ada orang adzan begini adzannya itu. Tapi dia itu ahlu sunnah. Ya, adanya khayyalas sholah, khayyalas sholah, khayyalal falah. Habis itu khayyala khairil amal, khayyala khairil amal. Terus saya tanya, ini Islamnya orang ini Sunni apa yang lain? Ini Sunni, Syafi'i. Di sekitaran Rusia itu ada tambahan khayyala khairil amal. Menurut keterangan zaman Nabi itu dulu ada khayyala khairil amal, tapi yang menggunakan itu di zaman sudah modern ini setelah abad ke-5 Hijriyah sampai sekarang itu kan orang-orang Iran yang madhabnya Syiah. Coba kalau kita setelah khayyala falah ditambah khayyala khairil amal, berarti kan kita dituduh Syiah. Tapi di sana orang Sunni juga menggunakan khayyala khairil amal.
Terus kapan hilangnya? Hilangnya itu ketika Bani Abbasiyah dan Umayyah, dan ketika Yazid berkuasa. Terus mereka menjelaskan begini, basmalah itu dulu Nabi juga baca basmalah, tapi karena politik akhirnya basmalah hilang. Karena siapa yang menghilangkan? Dulu kan ada kekhilafan besar namanya Umayyah Abbasiyah. Mereka yang mengikuti Nabi dan Ahlul Baitnya itu tetap baca basmalah, tapi karena politik, ya akhirnya ternyata apa yang ditempuh jalur politiknya itu tadi seperti Umayyah, Abbasiyah sampai pada Yazid itu ternyata nggak benar. Tapi sudah terlanjur mengikuti, maka dia mencarikan dalil supaya apa yang dilakukan tidak melanggar hukum. Tapi sudah jadi ketetapan. Kalau mau dibongkar-bongkar sejarahnya ya sakit hati nanti. Ya, sudah terlanjur ngikuti ternyata salah politiknya, putusan politiknya, sudah terlanjur nggak baca basmalah. Jadi yang nggak baca basmalah itu dulu mengikuti ya Yazid. Padahal ujung-ujungnya terakhirnya kekuasaannya Yazid bagaimana? Membunuh cucu Nabi. Yazid itu memang sangat boleh, kurang ajar. Iya. Memerintahkan pasukannya membunuh Sayyidina Hasan dan Husain. Loh, Yazid nggih khalifah Islam yang berseberangan dengan keluarga Nabi, berseberangan dengan Sayyidina Ali. Terus muncullah kekhalifahan Abbasiyah, itu anak cucu Bani Abbas, Ibnu Abbas. Umayyah yang satu anak cucu Umayyah, tapi pemerintahannya di luar Arab, tapi menguasai seluruh Arab. Nah makanya kalau kita membaca itu unsurnya sebenarnya baca basmalah dan tidak itu politis, bukan unsur syariat. Tapi kadang ngikuti ya tanggung jawab mencarikan dalil. Loh, padahal kalau paham ngapain sih susah-susah baca bismillah aja lah daripada nyari-nyarikan dalil untuk pembenaran, bukan mencari dalil demi kebenaran, itu kan pembenaran. Makanya dibantah sama yang lain, kenapa basmalah aja dipermasalahkan, kalau dolinnya amin kok gak dipermasalahkan, jelas-jelas itu bukan bagian dari Fatihah. Yaitu kan tadi ada peristiwa politik yang mengikuti Yazid mencarikan dalil untuk membenarkan. Ya kalau gentleman kan kesatria, ya sudahlah saya kembali baca basmalah. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan kan begini, sudah jelas di dalam Al-Quran itu basmalah juga bagian dari Fatihah yang sab'ul masani, 7 ayat diulang-ulang. Setiap mengawali sesuatu ya disunahkan membaca basmalah. Kalau dibaca lirih, sirih, berarti yang dapat pahala si pembaca saja. Kalau dibaca keras, yang dapat pahala pembaca dan pendengarnya. Maka pendapat Imam Syafi'i dibaca saja keras. Yang sudah terlanjur ngikuti si Yazid, ya sudah lirih aja, yang penting kan tetap baca basmalah. Nanti kalau politik kita sama mereka. Loh, hanya itu, hanya basmalah saja jadi rebutan politik, kekuasaan. Tetapi kita yang sekarang belajar sejarah yang seperti itu, seharusnya kan sudah tahu itu karena konflik politik dan kekuasaan. Ya sudahlah, kembali baca basmalah aja, kenapa sih malu-malu? Tapi nyatanya sampai sekarang kan nggak mau. Nah.
Enggak, tetap bismillah. Nah itu makanya kita kadang-kadang wong itu ibadah, Nabi tidak pernah mempersulit. Ya, termasuk tahiyat apa tidak pernah mempersulit. Diduga dalam satu sejarah, itu kan ditulis sejarah, Nabi sedekap itu ketika musim dingin, kalau nggak dingin ya tidak sedekap. Terus ada yang menjelaskan kalau orang sudah tua tahiyatnya itu pasti tangannya begini, alasan jantung itu kan yang sekarang, dulu itu sudah menjelaskan orang tua. Nah, tapi kan karena hadisnya menjelaskan ada yang begini, maka kita kalau belajar ilmu hadis dicari sebabnya apa, kapan dia ngomong begitu, yang begini orang usia tahun berapa. Contoh, kalau kita bicara sholat, Nabi sholat malam, Sayyidah Aisyah ada di depannya, tangannya terlentang di depan tempat sujudnya Nabi. Kemudian Nabi memindahkan tangannya dan Nabi lanjut sholatnya. Terus yang berpendapat di dalam fikih, berarti pegang istri tidak membatalkan, wong Nabi sendiri pegang Sayyidah Aisyah. Terus yang satu ngomong, nah kita kan tidak tahu ketika Nabi pegang tangannya Sayyidah Aisyah ada penutupnya atau tidak. Nah akhirnya jadi bantah-bantahan karena sama-sama tidak ada yang tahu. Si perawi hanya menyampaikan bahwa Nabi pernah megang tangan Sayyidah Aisyah, meminggirkan tangannya menghalangi tempat sujudnya Nabi. Tapi tidak dijelaskan detail, tangannya tadi masih ada lengan kainnya panjang atau terbuka, nggak ada. Makanya Imam Syafi'i daripada berdebat sama-sama nggak tahu, ya sudah di situ karena menyentuh wanita batal wudunya. Itu pendapat Syafi'i. Pendapat yang lain kan tidak. Padahal Quran hadisnya sama dalilnya. Kenapa kok dalilnya sama, dasarnya sama, pendapatnya berbeda-beda? Yaitulah kemarin kan kita belajar epistemologi dan pendapat yang kuat dipengaruhi apa? Ya pendapat yang mendunia. Andai kata kita berpendapat sendiri, toh komentarnya orang, kamu lebih pinter dari Imam Syafi'i ya, kan gitu, dipatahkannya kan gitu modelnya, nggak ilmiah. Itu namanya dogma. Jadi sholawatnya, tahiyatnya itu banyak contoh bacaan. Kalau mau mempelajari ya itu saya kasih kitabnya. Oh cara madhab ini sholatnya seperti ini. Itu kan ada kitab Madzhabul Arba'ah, itu kitab madhab 4 ya di Ahlus Sunnah. Di luar Ahlus Sunnah sendiri juga ada perbedaan-perbedaan. Contohnya Syiah ketika ditanya sholat, saya mengikuti Sayyidina Ali. Kalau yang kita mengikuti jalurnya para sahabat. Oke, ada pertanyaan lagi? Suami istri menurut hukum pernikahan sudah sah sebagai suami. Kalau kita berbicara dengan hukum sholat, maka kita kembali kepada ya, kalimatnya kan walastumun nisaa, jangan menyentuh perempuan. Kalau dilihat dari ilmu bahasa, kalau kita belajar hermeneutika di masa Nabi itu, ya kata walastumun nisaa itu artinya menggauli istri, bukan memegang atau menyentuh istri. Sedangkan pendapatnya Imam Madhab itu kan 200 tahun setelah Nabi. Makanya itu perlu belajar
ilmu hermeneutik itu mempelajari bahasa ini di tahun segitu itu artinya apa. Nah, kadang kan bahasa Indonesia saja yang sekarang digunakan anak-anak maknanya sudah berbeda dengan waktu tahun 70-an. Makanya kita kembali mempelajari struktur bahasa itu diucapkan tahun berapa, pada tahun itu maknanya apa. Contohnya ummi. Ummi itu kalau menurut hermeneutik itu orang asli kampung situ bahasanya, wong asli saat kampung, penduduk asli, atau bahasa Indonesia pribumi, bukan buta huruf. Tapi perkembangan bahasa Arab ternyata ummi menjadi buta huruf. Nah, makanya imam madhab 4 itu berbeda pendapat. Syafi'i pendapatnya karena bagaimanapun juga dia itu orang lain, namanya ajnabiyah, tetap dihukumi batal. Imam yang lain enggak, karena sudah halal, jadi muhrimnya itu karena pernikahan. Kalau sudah nikah salaman habis sholat lagi enggak batal. Itu pendapatnya. Nah, terus semua imam madhab menjelaskan, Imam Malik juga menjelaskan. Dulu di masa itu ada orang yang berpendapat bahwa lamastumun nisa itu adalah menggauli, yaitu berhubungan biologis. Selama tidak berhubungan biologis tidak batal. Terus pendapatnya lagi, bagaimana kalau nggak hubungan biologis cuman meraba-raba akhirnya spermanya keluar? Kan berdebat sampai segitu kalau kita baca kitabnya itu. Terus gimana kalau nggak gauli cuman lihat saja terus ngiler, batal? Loh, di kitab itu dulu ternyata perdebatannya luar biasa untuk menentukan hukumnya. Berarti kan sebenarnya ya cerdas orang dulu, sampai debatnya itu luar biasa. Terus ada yang mengatakan di pendapat itu, pegang-pegang aja nggak apa-apa, pokoknya nggak dedet-dedet keluar syahwatnya. Kalau kamu pegang walaupun istrimu, tapi kalau keluar syahwatnya ya batal. Makanya dari perdebatan itu disimul wis timbang angel-angel, wis pokoknya pegang perempuan walaupun istrinya batal. Karena perdebatannya sangat panjang. Tapi dulu merujuknya menurut ilmu hermeneutika itu menggauli istri. Lah, contohnya ketika orang tua mengatakan manten anyar bojomu kok kumpuli. Nah, anak kecil kan nggak tahu makna kumpul, kayaknya ya kumpul-kumpul sama temannya, setiap hari kumpul. Nah, ketika diterjemah bebas ya berkumpul, duduk bersama, padahal maksudnya kumpuli begitu. Dalam bahasa Arab tidak ditemukan jima. Jima itu ulama Jawa ya mengarabkan bahasa kumpul. Dalam bahasa Jawanya kumpul, sudah digauli. Nah, bahasanya wati. Wati di Jawa perempuan. Nah, ketika menerjemah, terus yang terjemah orang Jawa bagian barat, Jawa Tengah barat kayak Purwokerto. Lah siramang rene karo wadonane pora. Coba, wadonan itu kalau orang Jawa Timur apa? Ya zaman dulu wadonan itu kan ya istri. Maka di situ kata nisa. Nisa itu terjemahnya ya wadonan. Bojo kan dia perhalus toh, istri kan diperhalus, ya wadonan. Wong lanang rijal itu kan diterjemahkan ya lanangan. Terus orang kita menerjemahkan diperhalus sesuai struktur bahasa Jawa. Ya wis, wedo amun melok ora kan gitu toh. Wah kasar tuh, kalimatnya di Quran ya wadonan, nisa kan perempuan, wadonan. Kenapa malu menerjemahkan wadonan? Kok diperhalus istri? Jadi rijalikum lananganmu, kalimat rijal laki-laki, terus diterjemah wis halus lah zaujun, zaujatun, ya akhirnya diperhalus. Gusti Allah itu nggak memperhalus. Jadi itu perdebatan panjang
sama-sama ngeyelnya di masing-masing madhab itu, akhirnya madhab yang Imam Abu Hanifah wis gak apa-apa, nggak apa-apa karena itu sudah halal kamu gauli, muhrim. Nanti kalau cerai baru batal lagi karena hukumnya berubah karena perceraian. Nah. Nama sepuluh bisa ini kemudian diartikan seperti itu lah, sama ini apa ya artinya baca seperti itu. Ya seharusnya terjemahnya ya seperti itu. Makanya ada tafsir supaya bisa menjelaskan lamastum, tafsirnya itu adalah menggauli jima. Ya, kalau bahasa Indonesia senggama. Makanya terus ulama mau ngomong terang-terangan keberatan. Mungkin kalau takutnya bukunya dibaca anak kecil, maka etika menulisnya itu ngomongnya begini di kitab itu. Yadkhulu syai'in ila syai'in akhor, nglebokno barang siji nang barang liyane. Akhirnya kalau nggak cerdas sih pembaca, oh apa maksudnya kok nglebokno barang siji, apalagi masih anak-anak nggak nyantol ini. Apa sih jima itu? Apa sih menggauli? Dijelaskan oleh ulama, yadkhulu syai'in ila syai'in akhor, memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya menurut hemat saya membaca banyak fikih termasuk ya, Al-Muhadzab yang ditulis Imam Nawawi berjilid-jilid itu, banyak yang berpendapat bahwa sebagian dari Imam Syafi'i juga kalau sudah menjadi istri tidak batal. Tetapi juga banyak yang berpendapat halalnya itu kan digauli, terus dibantah lagi secara hukum. Nah kalau digauli haram, berarti kan tetap haram. Nah akhirnya silang pendapat, makanya itu ada pendapat asoh, pendapat ini. Terus pertanyaan saya begini kan, karena ditanya orang, Gus, saya itu sering lihat orang habis sholat salaman sama istrinya, kok dia lanjut sholat? Dia ustadz apa bukan? Saya tanya kan gitu. Iya Gus, dia ustadznya orang kampung sana Gus. Ya nggak apa-apa, kalau ustadz kan tahu alasannya. Kalau kamu nggak tahu alasannya, ya jangan ikut-ikutan. Kan gitu aja jawabnya. Karena membaca kitab yang berjilid-jilid itu perdebatannya luar biasa. Nggak usah berdebat, wong dulu sudah diperdebatkan oleh imam terdahulu. Kalau kamu paham bahwa menggaul walastumun nisa itu adalah menggauli, maka ya sudah, itu aja silang pendapat, ya sudah saya mengikuti bersalaman dengan istri tidak batal. Terus dijawab sama orang yang belajar fikihnya tipis itu, Sulam Taufik apa gitu, ya nggak bisa, ini harus gini. Ya wis nggak usah ngeyel, karena dulu sudah diperdebatkan oleh ulama terdahulu. Ya kita lanjutkan. Wa akmalut tasyahudi. Wa akmalu lebih sempurnanya at-tasyahudi, tasyahud. Ya, masyhurun yang terkenal. Wa aqalluhu sedikitnya atau minimalnya at-tahiyyatullah, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tasyahud yang sederhana, okay. At-tahiyyatu lillah, tahiyat itu penghormatan lillahi kepada Allah. Salamun alaika, salam sejahtera kepadamu wahai para nabi.
wa rahmatullahi wa barakatuhu, rahmat dan keberkahan Allah kepadanya, nya Nabi. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling sederhana. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulama kita memilihkan redaksi yang sempurna dan mudah diingat. Ini boleh at-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Ada yang tahiyat cuman begini saja, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, tahiyat ini juga ada yang cuman membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak harus begini tangannya, tapi cuman mengepal begini. Nanti kalau ada orang kok mengepal, oh berarti tasyahudnya dia cuma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ketika kunut juga ada orang baca kunut. Kunutnya bacanya la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyul azim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil ardin, ardinas sab'i wa ma fihinna wa rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nggak apa-apa, sekali-kali kunut subuh jadi imam itu. Nanti kan langsung heboh orang sekampung. Loh, itulah ada kitabnya, ajarannya ada seperti itu. Terus tahiyatnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian setelah membaca tasyahud itu dianjurkan baca bismillah wa billah walhamdulillah wa khairul asma'ilillah wa taqabbal syafa'atahu warfa' darajata. Tahiyat yang terakhir, ya, setelah tahiyat yang pertama dibaca tadi ditambah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Ya, perbedaan lafadz saja. Kalau saya, Bapak Ibu, bisa membaca kitab seperti itu untuk bahan kajian, ya, bahan pertimbangan. Kalau ada yang tanya, lu nggak apa-apa seperti itu tuh ada dalilnya, karena mungkin jenengan dituakan aja lah, nggak usah dianggap ulama, pasti jadi rujukan orang bertanya. Garuh yo, aku rohku ya segini ki, sholat itu semua iki tok tuntunannya. Kan berarti nggak layak mendapatkan gelar ulama. Wakilah, dan dikatakan itu yakhdifu wa barakatuh wassolihin. Ada yang dihilangkan wa barakatuh dan solihin, wa anna Muhammadar Rasulullah, seperti yang saya baca tadi kalimatnya. Kultu, pendapatku, al-asoh, menurut pendapat asoh, wa anna Muhammadar Rasulullah. Sabata, kalimat ini ditetapkan, ya, fis sahihil Muslim. Jadi kalimat seperti itu
yang ditetapkan di dalam hadis Sahih Muslim. Nah, kalimat yang Imam Syafi'i tahiyatul mubarakatus lengkap itu ditetapkan di hadisnya Imam Bukhari. Tapi Imam Syafi'i sama Bukhari duluan Imam Syafi'i. Loh, dalilnya hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari Muslim itu hadisnya para imam madhab. Kenapa? Wong ini pendapatnya imam madhab, kok katanya yang ditulis di Sahih Bukhari. Caranya Bukhari sama Imam Syafi'i jauh sekali. Nah, ini hanya menunjukkan kalau ingin tahu dasarnya dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di bab sholat, kalimat-kalimat itu. Wa aqallus sholati, ya minimalnya sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit-dikitnya Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Kok cepet itu orang tahiyatul mubarakatus sholawat, kok gak begitu, ya kan? At-tahiyatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi, sudah cukup. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian waziyadatul, sedangkan tambahannya ila hamidum majid, ya seperti yang kita lakukan. Sunnatun adalah sunnah fil akhiri, tasyahud akhir, wa kadza ad-du'a'u, seperti ditambah doa ba'dahu setelahnya. Allahumma nis'aluka min fitnatil masyihid dajjal, kan gitu, ada gitu. Wa ma'suruhu, doa yang terkenal, doa maksurat itu doa yang terkenal di masa Nabi. Afdalu, lebih utama, minhu diantaranya, wa minhu diantaranya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu ila akhir. Itu doa yang terkenal. Wa yusannu, dan disunahkan ala yazida, tidak menambahkan, ya, yang lebih panjang, ala qadri, dengan menggabungkan at-tasyahudu was sholati, tasyahud dan sholawat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman, bagi orang ajaza yang tidak bisa, anhuma, tasyahud dan sholawat, tarjama, maka diterjemah. Wa yutarjimu, dan diterjemahkan, lidu'ai wa dzikri, doa dan zikir, al-mandubi adalah sunnah, al-ajizu bagi orang yang tidak bisa, as-saniya asyara, ke-12, assalamu salam, wa aqalluhu, sedikitnya assalamualaikum, ya, kalimatnya paling sedikit assalamualaikum. Wal asohu, menurut pendapat asoh, jawazun boleh,
menggunakan salamun alaikum. Qultu, pendapatku, kata Imam Nawawi, al-asohu, pendapat asoh, al-mansusun, yang dinaskan, la yujziuhu, tidak boleh, wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Wa annahu, bahwa la yajibu, tidak wajib, niatul khuruji, niat khuruji, keluar, ya, keluar dari sholat. Wa akmaluhu, yang lebih sempurna salamnya itu assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Marrotaini, 2 kali, yaminan, ke kanan, washimalan, dan ke kiri, multafitan, menoleh, fil ula, pertama, hatta, sampai, yuro, terlihat, khottuhu, pipi, al-aimanu, kanan, wa fissaniyati, dan yang kedua, al-aisaru, ke kiri, nawiyan, berniat, assalamu, mengucap salam, alaman, kepada orang, an yaminihi, yang ada di kanannya, wa yasarihi, dan di kirinya. Nah, min termasuk malaikatin, malaikat, wa insin, dan manusia, wa jinin, dan jin. Nah, ini yang ditanyakan Pak Apri tadi. Wa yanwi, berniat, al-imamu, imam, assalamu, mengucap salam, alal muqtadina, kepada orang yang mengikuti atau makmum, wahum, dan mereka, dalam kurung makmum, ar-radd alaih, membalas salamnya,
Jadi ini rangkaian sholat ya. Kita sudah paham sholatnya, tapi kadang-kadang alasan-alasan apa yang mendasari kita melakukan perbuatan atau ibadah itu nggak tahu. Karena apa? Ajaran itu turun temurun. Nah, makanya apa? Walaupun turun temurun, kita ngaji perlunya tahu kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Karena lama-lama orang yang akan datang itu banyak mempertanyakan, karena jaraknya agama ini sudah semakin hari semakin jauh. Kalau nggak diajarkan turun temurun, nanti sholatnya sendiri-sendiri. Oh boleh kan? Makanya kayak di Malang itu kan ada seorang guru yang punya pengikut banyak, sholatnya pakai bahasa Indonesia. Lah di kitabnya Imam Nawawi yang boleh diterjemah itu orang yang baru belajar sholat atau mu'alaf. Kalau yang sudah seperti kita nggak boleh, harus kembali berbahasa Arab sholatnya. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Yang terakhir, wa humur raddu. Makmum harus membalas ucapannya imam. Maksudnya itu membalas. Jadi kalau imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu menurut pendapat lain itu makmum nanti disuruh membalas ucapannya. Jadi makmum kan juga salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Makmum setelah itu membalas waalaikumsalam warahmatullah. Tapi itu tidak lazim di tengah-tengah kita. Kayak contohnya begini, fi suhufi Ibrahim, terus yang di belakangnya jawab alaihi salam. Kira-kira dari mana itu? Padahal menurut fikih bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar sholat, maka hukumnya batal. Tetapi di mana-mana sampai di Al-Furqan, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Terus di depan saya pas itu Abah Zaini. Saya sampai rela tidak khusyuk. Abah Zaini jawab kak ya. Nah untuk terus yang saya kenal, oh nggak jawab, berarti pintar. Lalu mikirnya jenengan kalau ngantos buyar Abah Zaini tasnya wiritan terus kalau tinggal ngalih. Sampai meja itu beli pentol cilok di sebelahnya. Gitu. Jadi kan banyak akhirnya amalan-amalan yang bukan bagian dari sholat masuk ke dalam sholat. Ya. Jadi misalnya makmum itu kan keterangannya membalas. Ya. Kalau makmum jawab ngomong ikuti, kok assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti bukan mengikuti namanya, bukan membalas tapi mengikuti. Mengikuti. Oke, mengikuti. Yang itu mengikuti, yang satunya membalas. Tapi di kita tidak lazim, di kita ditetapkan mengikuti saja. Ya, mengikuti saja. Ya nanti kalau ingin kontroversi ya sekali-kali dijawab waalaikumsalam. Nah terus sekarang loh, Abah Jalil gimana sih? Saya ingin kontroversi karena saya baru nemukan dalil bahwa makmum boleh menjawab salamnya imam. Iya kan, itu kan sudah ditetapkan berturut-turut ya, turun temurun. Akhirnya kita nggak dipercaya karena nyalai ketetapan nenek moyang. Oke, masih ada lagi? Oke, monggo. Maksudnya kata diatur itu penghormatan pada Allah itu mesti kalau kita hormat ya Allah. Kenapa kok ada kalimat tahiyat?
sejarah sholat itu tidak lepas dari sejarah Isra Mi'raj. Nah, makanya ketika Nabi di hadapan Allah, Nabi spontan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Karena Nabi sudah berada di hadapan Allah dan Allah Maha Besar, makanya Nabi spontan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan kebesarannya itulah ya kabira walhamdulillah. Ya, saya bertakbir dan mengucapkan hamdalillah kabira walhamdulillahi katsira dengan sangat banyak. Ya, terus jadi kalimatnya itulah. Kemudian karena sudah di hadapan Allah, Nabi menyampaikan penghormatan namanya tahiyat. Ya, yang sini-sini saya potong kan sudah tahu. Makanya Nabi menyampaikan di hadapan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Ya, tahiyat itu artinya penghormatan. At-tahiyat itu artinya penghormatan, ya. Jadi menghormati Allah karena sudah berada di hadapan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, ya, penghormatan. Makanya at-tahiyatulillah, penghormatan kepada Allah. Mubarakatus, keberkahan, ya, kehormatan, keberkahan. Sholawatut thayyibatulillah, sholawat dan kebaikan, ya, lillah, bagi Allah. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, salam sejahtera bagimu wahai para nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, salam sejahtera bagimu wahai hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, siapa hamba Allah yang soleh itu? Yang ada di kanan kita dua, yang ada di kiri kita dua, itu hamba-hamba yang soleh. Baru asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi di hadapan Allah, Nabi gak baca sholawat, ya. Kemudian proses dari pelajaran sholat yang diterima oleh Nabi dari Allah langsung tadi disempurnakan ketika sudah berada di dunia. Jadi itu penghormatannya Nabi kepada Allah, maka kita karena sholat mengikuti Nabi, yaitulah penghormatan kita kepada Allah. Ya, sesuai kanjeng Nabi, ya, semua kanjeng Nabi, kita tinggal mengikuti, ya. Nabi di hadapan Allah secara langsung lah kita mengikuti apa yang diajarkan Allah kepada Nabi, ya teksnya akhirnya ditulis Nabi, diajarkan kepada para sahabat, turun temurun sampai kepada kita. Iya, iya, Raqib Atid yang mencatat. Nah, itulah yang disebut kalau tahlilan malaikatul muqarrabin. Jadi tahiyat artinya penghormatan. Ya. Sholawat itu doa, mendoakan. Oke. As-sholatu doa, dalam bahasa Arab sholat bentuk tunggalnya doa. Kalau sholawat artinya mendoakan. Ya. Sholat ini kan sebenarnya berdoa, ya, berdoa. Ketika ruku, subhana rabbi al-azimi wa bihamdi, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, ya, subhana rabbi al-azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku, ya, azimi wa bihamdi, karena keagungannya aku memuji. Kemudian Nabi bangkit dari ruku, Allah menjawab sami Allahu liman hamidah, Allah menjawab, mendengarkan hambanya yang memuji. Terus Nabi mengucapkan doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, ya Tuhan kami, laka hanya kepadamu alhamdu pujian, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nabi saking apa yang harus diungkapkan, terus Nabi menangis, pokoknya gini Gusti, saya memujimu
sepenuh langit dan sepenuh bumi, milul ardi wa milul masyita min. Kalau seperti itu kurang, ya wis milul masyita min sain batu. Wis pokoknya seadanya saja selain dari namanya sepenuh langit dan bumi. Jadi Nabi itu memuji Allah kehabisan kata-kata apa yang layak. Karena apa? Kalau diukur dari kesetaraan syariatnya nggak layak. Nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak pada kita. Kita mujinya bagaimana? Nabi memuji Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, hanya kepadamu pujian itu yang layak diberikan, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kalau itu kurang, mil'us samawati wa mil'u masyita min sain batu. Sepenuh apa saja lah yang masih tersisa. Itu teksnya seperti itu. Nah, cilakanya sholat 70 tahun nggak ngerti maknanya, akhirnya nggak bisa khusyuk ya. Dibaca itu beli apa namanya tuntunan sholat terjemah. Penterjemahan. Ya kalau pengen terjemah ngerti makna kata yang langsung, ya kita copy itu baru saya maknai seperti ini. Kalau pengen tambah khusyuk, penterjemah kadang-kadang kemampuan penterjemah nggak kemampuannya nggak biasa. Nggih. Fathul Mu'in. Oke, ini pas usul sholat nih kalau. Nggih, riyen kan mulai jazahna sholat plus. Nggih. Enggak, Gus, pertanyaannya tadi si God katanya bila di pola kirati adri ini katanya nggak tahu. Itu tidak saya artikan, tapi yang kalau bicara segot ini kitabnya nanti saya kirimkan lewat grup yang untuk segot. Ya gimana sih segotnya? Jadi di zaman Nabi itu juga sudah terjadi ya, yang kemarin saya ceritakan. Nah di sini kitabnya bahwa tiba-tiba datang seorang Arabi di tengah-tengah majelisnya Nabi ketika Nabi bersama para sahabat ya. Terus akhirnya dipersilahkan duduk oleh Nabi di antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian Abu Bakar Siddiq cemburu, kenapa kok ini dipersilahkan oleh Nabi duduk di sini, katanya sahabat yang paling kau cinta itu adalah aku. Nah akhirnya Nabi menjawab, karena aku diberitahu oleh Jibril orang ini membaca segot sholawat yang belum pernah dibaca oleh orang-orang terdahulu. Dan saya tadi sudah saya tandai. Nah ini jadi pentingnya segot sholawat itu penting sekali. Betul, segot itu ada macam-macam segot ya. Ada beberapa segot, kalau kita baca sholawat yang begini tujuan ini segotnya seperti ini ya, sama lah segot itu seperti saya ngundang Bapak Ibu acara apa, itu kan segotnya dari atas toh, dengan memohon rahmat dari Allah SWT gini ya kan. Terus saya mengharap kehadiran Bapak Ibu pada hari sekian. Nah di segotnya acaranya apa? Mulutan, bla 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 bla. Kalau mulutan ya segotnya segot mulutan. Nah kalau yang orang nggak ngerti segot,
berarti pokoknya undangan. Kowe teko tanggal sampai jam iku. Acaranya apa ya bungku. Nggih, ngeten. Nggih, karena wis mulai ngerti sholawat, nanti sambil berjalan saya tuliskan segotnya masing-masing, nggih, termasuk ini ada segotnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalina wal akhirin. Sebenarnya itu segot sudah ditulis oleh penulis kitab Dalailul Khairat. Ya, banyak di tengah itu ditulis segotnya. Tetapi kita mengamalkan nanti kan juga harus mengucapkan segot dulu kepada Nabi supaya Nabi tahu, oh segot ini tujuannya seperti ini. Ya, kalau segot sholawat kemarin tujuannya untuk orang-orang yang pikirannya judek, rupet, ya bulat-bulat ganti duit, pokoknya urusannya dunia. Ya sebenarnya itu, tapi nggak saya tulis begitu. Amalkan. Makanya dengan segot sholawat itu nanti saya akan bacakan yang kemarin dititipkan di kotak-kotak itu. Nah kan lucu nanti ngaji tasawuf kok saya bingung mikir nontonnya. Berarti segot itu segot sholawat berarti artinya itu loh. Jadi pengantar sholawat apa tafsirnya Bismillah sholawat. Bismillah. Jadi dalam bahasa Arab segot itu sebuah kalimat yang menunjukkan komitmen itu segot. Kalau di undangan ya sholawatan maulud ya di situ ditulis segotnya maulid. Kalau khol ya khol, judul yang menunjukkan komitmen undangan dan undangannya pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tempatnya di mana. Nah jadi walaupun membaca sholawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad kan tidak ada segotnya. Untuk apa? Yes, pokoknya saya kirimkan pada Nabi saja untuk bukti kecintaan saya kepada Nabi ya cukup. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Segot yang terakhir Allah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, salawat dan salam kepadamu wahai junjungan kami. Ya wahai Rasulullah, khud biyadi, peganglah tanganku begini loh, maksudnya khud biyadi ke Jawa cek tanganku. Khud biyadi qalat khillati, lihatlah diriku yang merana ini, qalat khillati adrikni, jemputlah aku. Ya, jadi itu segot sholawat bagi orang yang miskin papa. Yang intinya kan begitu. Yang intinya karena kita tadi kalau ngaji filsafat kan orang itu ingin lepas dari penderitaan sehingga ibadahnya tidak bisa khusyuk, nggak bisa tenang. Di Sirul Asrar kan dijelaskan ciri manusia nggak mau lama-lama di dalam penderitaan. Khud biyadi, peganglah tanganku. Kalau orang Jawa panjenengan cepeng tangan kula cek ngene lho. Khud biyadi. Qalat khilati, sungguh mengenaskan keadaanku. Qalat khilati adrikni, panjenengan susul kula Gusti Kanjeng Nabi. Jadi minta Nabi yang menjemput kita. Asal usulnya keluarganya itu asal usul keluarganya ke atas, wafuruihim yang pecahannya menjadi sana beranak pinak itu wa usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim. Kan orang kalau kirim tawasul Fatihah kan ila khadratin ini terus wa usulihim wa furuihim. Usulihim itu asal usulnya, wa furuihim itu cabangnya. Contohnya gini, Aba Jalil wa usulihim wa furuihim asalnya dari bapaknya ini orang Bawean. Wa furuihim akhirnya anak cucunya yang terus ke bawah itu furuihim. Ngepang, pang, furu itu pang. Wal akhirina minhum
dan orang-orang yang mengambil pelajaran atau agama minhum dari mereka. Kan jenengan membaca tawasul ila hadratin abasodikin guswid ibu khatin masudah, wal akhidina anhum atau minhum, dan orang-orang yang mengambil pelajaran agama dari mereka. Orang tiga tadi yang diwasilai. Berarti kalau Bapak Ibu tawasul semuanya dapat kiriman sholawat. Wal akhidina anhum. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat barokah fid dunya hadal akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbana ala dinika wa la tuzigh qalbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amdud lana fi umrina wa awsi' alaina fi rizqina wa ansur alaina rahmatak wa in kunta indaka wa in kunna indaka fi ummil kitabi saqiyan waj'alni sa'idan fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusbitu wa indaka ummul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.